Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pandadek Fernandes, saya dari kelas 6E dengan PM 6A dengan PM 2335 10441. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS praktikum dari mata kuliah NLP atau Natural Language Processing. Jadi di sini itu di mana kita itu disuruh untuk mempelajari terlebih dahulu 3 library yang wajib kita buat. Yang pertama itu ada LangChain, LangGraph, dan juga LangSmith. Jadi setelah itu kita disuruh buat video berdurasi selama 30-50 menit untuk menjelaskan dan mendemokan sebuah sistem pribadi yang berbasis NLP atau LLM. Jadi di sini mungkin kita langsung masuk saja ke dalam VS Code-nya. Nah, jadi ini ada beberapa folder atau file yang sudah saya buat dari yang sudah saya pelajari untuk menyelesaikan dari LangChain, LangGraph, dan juga LangSmith. Nah, jadi untuk project saya kali ini itu berjudul Customer Interaction Intelligence System. Mungkin tidak terlalu beberapa sempurna dikarenakan saya sedang berada di kampung, terus jaringan tidak begitu memungkinkan. Nah, jadi untuk di sini tuh project ini tuh adalah sebuah sistem yang dapat menganalisis percakapan pelanggan secara otomatis. Tujuannya itu adalah untuk membantu tim customer service dalam memahami keluhan, sentimen, dan kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan akurat. Jadi dalam project ini menggunakan 3 library, di mana project saya ini menggunakan library LangChain, LangGraph, dan juga LangSmith. Di video saya kali ini saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian penjelasan teori mengenai ketiga library tersebut, kemudian akan berisi demonstrasi langsung dari project yang telah saya bangun. Mungkin nanti untuk projectnya itu tidak terlalu sempurna dikarenakan juga laptop saya itu sedang mengalami gangguan kayak tidak bisa buat nge-clear bagian penyimpanannya itu karena kayak penuh gitu mungkin. Jadi di sini tuh kita langsung pindah ke VS Code-nya. Nah, jadi di sini di sebelah kiri sini kita bisa melihat struktur dari folder data tersebut. Yang pertama itu dari folder data. Nah, ini untuk folder data di mana di dalamnya itu saya simpan dokumen-dokumen yang berisi termasuk PDF soal, dikarenakan saya tidak ada PDF yang berisi tentang untuk project saya ini. Jadi saya memakai project dari soal UAS. Jadi kayak soal UAS itu saya masukkan dari PDF ini untuk menjadikan sebuah project saya. Jadi dan beberapa materi pendukung lainnya. Jadi ada juga folder fast index dan yang saya gunakan untuk fast index itu untuk saya gunakan untuk menyimpan indeks faktor jika nanti saya ingin menambahkan fitur RAG ataupun retrieval augmented generation. Yang kedua itu ada folder VNP. Nah, jadi di sini itu untuk folder yang VNP ini adalah virtual environment Python yang berfungsi untuk mengvisualisasi library-library yang digunakan dalam project ini. Dengan VNP kita bisa memastikan tidak ada konflik antara library. Jadi ketiga ada file env. Nah, file ini nih. Jadi file env ini tuh berisi konfigurasi penting seperti API key untuk OpenAI dan LangSmith-nya. File ini tuh bersifat rahasia dan tidak boleh diunggah ke GitHub. Keempat itu ada file-file Python utama. Yang pertama itu ada app API, itu dashboard web interaktif, lalu ada workflow. Nah, untuk workflow implementasi Grab, dan juga ada agents P, yaitu untuk implementasi LangChain-nya. Lalu ada utils Python, nah itu fungsinya itu untuk pendukung. Lalu ada
kelima itu ada file requirements. Ada file requirements di mana itu tuh yang berisi daftar semua library yang dibutuhkan. Oke, baik, untuk di sini kita masuk ke teori language-nya, di mana kita itu untuk menjelaskan di bagian enhance. Nah, jadi di sini tuh sebelumnya itu saya oke, di sini saya akan beritahu dulu apa itu teori dari LangChain. Jadi LangChain itu merupakan sebuah framework open source yang dirilis pada tahun 2022 oleh Harrison Chase. Jadi framework ini tuh dirancang khusus untuk memudahkan pengembangan dalam membangun aplikasi berbasis large language model atau yang bisa kita sebut dengan LLM. Nah, jadi sebuah LangChain untuk membuat aplikasi dengan LLM, kita harus menulis banyak kode boilerplate. Jadi kita tuh harus mengatur koneksi ke API, memformat from, mem, parsing output dalam, dan masih banyak lagi. LangChain itu menyederhanakan semua itu. Jadi ada tiga komponen utama dalam LangChain yang digunakan di proyek saya ini. Yang pertama itu ada komponen pertama adalah chat OpenAI. Komponen itu tuh berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi kita dengan model GPT 3,5 dari OpenAI. Jadi kita itu bisa mengatur parameter seperti model apa yang digunakan, seberapa kreatif output yang diinginkan melalui parameter temperatur dan tentu parameter temperatur dan tentu saja API key untuk autentikasi. Komponen kedua itu ada chat prompt template, di mana itu tuh digunakan untuk membuat template prompt yang terstruktur. Kita bisa mendefinisikan format input yang konsisten dan menyisipkan variabel dinamis. Jadi, misalnya saya ingin membuat template untuk analisis sistemen yang memiliki variabel transkrip yang akan diisi dengan teks percakapan yang ingin dianalisis. Jadi, komponen ketiga yaitu ada pedantic output spacer. Jadi itu tuh adalah komponen yang sangat penting karena output dari LLM biasanya berupa teks natural language yang tidak terstruktur dengan pedantic output spacer. Jadi yang bisa memaksa LLM untuk menghasilkan output dalam format JSON yang sudah saya tentukan sebelumnya. Jadi ini bisa membuat hasil analisis menjadi konsisten dan mudah diproses lebih lanjut. Jadi mari kita mengimplementasikan dalam kode yang saya buka di file agens ini. Jadi di bagian paling atas itu melihat import library yang dibutuhkan ada chat OpenAI, ada chat open dari LangChain dan chat prompt template, blending output besar dan beberapa library lainnya. Kemudian kita melakukan load environment variable dari file env di sini. Kita akan mengambil open APK yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, setelah itu kita inisialisasi LLM itu dengan chat OpenAI. Saya menggunakan model GPT 35 Turbo dengan temperatur 0,3 temperatur. Dengan ini mengontrol kreatif output. Jadi semakin rendah temperatur, semakin deterministik dan konsisten outputnya. Jadi bagian selanjutnya itu adalah mendefinisikan output skema. Di sini saya mendefinisikan 3 kelas pedantic. Yang pertama itu ada sistem analis yang memiliki file sentimen yang menyimpan file. Lalu ada sentimen positif, negatif dan atau netral. Lalu ada sentimen score atau skor numerik antara min 1 dan 1. Dan confidence untuk tingkat keyakinan. Yang kedua itu ada conversation summary yang memiliki file summary untuk meringkas percakapan topik untuk daftar topik yang dibahas dengan key paras untuk frasa-frasa penting. Yang ketiga itu ada action items yang memiliki file action item untuk
daftar tindakan yang terus diambil dengan urgensi untuk urgensi. Jadi setelah itu saya membuat pacer di mana untuk masing-masing skema itu tersebut. Jadi pacer ini akan menginstruksikan LLM untuk menghasilkan output sesuai dengan format yang sudah ditemukan. Kemudian saya membuat prompt template. Saya membuat 3 template yang berbeda. Saya untuk analisis sentimen, untuk perbuatan ringkasan, dan untuk satu ekstraksi action item. Jadi setiap template itu memiliki placeholder ataupun transcript dan format instruction. Yang terakhir itu saya membuat 3 fungsi analis sentimen, generate summary, dan juga extraction action dalam setiap fungsi saya. Membuat chain dengan pola prompt LLM, pressure change ini mengambil transkripsi, memasukkan ke prompt template, dan mengirimnya ke LLM. Dan kemudian memparsing output menjadi objek Python. Jadi di mana cara ini tuh mendapatkan fungsi untuk digunakan menganalisis percakapan. Yang kedua itu ada teori Landgraf. Di sini kita coba masuk ke workflow. Nah, untuk Landgraf itu di workflow ini tuh Landgraf itu adalah library yang dikembangkan oleh tim Langchain untuk membangun workflow yang kompleks. Jadi workflow di sini itu adalah alur kerja yang terdiri dari beberapa langkah ataupun node yang saling terhubung. Jadi di sini tuh komponen dasar Landgraf adalah ada 4. Yang pertama itu ada state. Yang kedua itu ada state, yaitu data yang dibawa dan diubah di sepanjang alur kerja, di mana proyek saya ini state itu berisi asli transkripsi yang sudah dibersihkan hasil analisis sentimen. Hasil ringkasannya itu hasil ekstraksi action, output final, dan juga pesan jika error. Yang kedua itu adalah nodes. Nodes ini adalah fungsi yang melakukan pemrosesan setiap node menerima state sebagai input melakukan sesuatu dan mengembalikan state yang sudah diperbarui. Yang ketiga itu ada edges. Jadi di mana edges ini tuh adalah aturan yang menentukan alir dari satu node ke node lain. Dengan edges kita bisa menentukan aturan eksekusi. Aturan eksekusi. Yang keempat itu ada conditional edges. Ini tuh adalah edges yang bercabang tergantung pada kondisi tertentu. Jadi di mana project saya ini tuh merancang workflow dengan 5 node terutama. Mari yang pertama itu ada clean node. Jadi di mana itu node itu berfungsi membersihkan transkripsi dari noise. Jadi apa saja yang dibersihkan? Yang pertama itu ada timestamp seperti waktu, dihilangkan. Kedua, spasi berlebihan, lalu menjadi satu spasi. Yang ketiga itu ada karakter aneh yang tidak perlu dihilangkan. Hasilnya itu adalah transkrip yang bersih dan yang siap untuk dianalisis. Yang kedua itu ada node. Yang kedua itu adalah sentiment node. Jadi di mana itu node ini tuh memanggil fungsi analis sentimen yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi fungsi ini tuh akan mengirim transkrip yang sudah dibersihkan ke LLM, lalu mengembalikan analisis ke sentimen. Yang ketiga itu ada node summary node. Summary node ini jadi menghasilkan ringkasan percakapan dan topik-topik yang dibahas. Yang keempat itu ada action node, yang dimana memanggil fungsi ekstrak tindakan yang harus diambil dengan tingkat reguence. Terus yang kelima itu ada agree node. Jadi di mana itu tuh menggabungkan semua hasil dari ketiga node sebelumnya menjadi satu output final yang terstruktur. Jadi yang menarik dari workflow ini itu adalah node sentiment summary dan action yang berjalan secara paralel. Kenapa? Karena ketiganya itu tidak saling bergantungan. Karena mereka itu semuanya membutuhkan transkrip yang sudah bersih, tapi tidak membutuhkan hasil satu sama lain. Dengan menjalankan secara paralel, kita menghemat waktu karena ketiga prosesnya bersamaan. Terus
Kemudian kita mendefinisikan conversation state. Ini adalah tipe data di mana untuk set ini akan dibawa sepanjang workflow adalah transkrip asli dari transkrip bersih, hasil sentimen, dan juga hasil ringkasannya itu, hasil actionnya itu, outputnya final dan error. Jadi setelah itu kita mendefinisikan kelima node tersebut. Masing-masing node itu adalah fungsi yang menerima state dan mengembalikan dictionary. Dengan perubahan state, perhatikan bahwa setiap node itu dibungkus dengan try expect dan juga untuk menangani error jika terjadi sesuatu. Lalu fungsi create dari workflow. Mana create workflow? Fungsi dari create workflow ini tuh jantung dari length grab di sini tuh kita bisa membuat grab dan menambahkan node, menentukan entry point dan mendefinisikan edges. Jadi yang pertama itu kita inisiasi state grab-nya dengan conversation, kemudian kita tambah 5 node dengan add node. Lalu kita set entry point ke clean karena proses ini harus dimulai dari pembersihan transkrip. Lalu ditambahkan dengan edges. Setelah itu, setelah clean selesai, kita tambahkan 3 edges sekaligus ke sentimen, summary, dan action. Ini tuh artinya tiga itu akan dijalankan secara paralel. Setelah masing-masing selesai, kita akan tambahkan edges dari ketiga ini. Terakhir itu ditambahkan edges dari ke IND yang menandakan workflow selesai. Nah, setelah itu, setelah grab selesai, kita compile ke memori server yang berfungsi menyimpan checkpoint. Lalu fungsi dari processing transkripsi itu, ini dari proses transkripsi ini tuh adalah fungsi utama yang paling dipanggil dari aplikasi, di mana fungsi ini tuh menerima transkrip, juga membuat state awal, lalu menjalankan grab. Lalu teori yang ketiga itu ada teori Langsmith, di mana kita buka env-nya. Nah, jadi di sini tuh Langsmith ini tuh merupakan adalah platform yang dikembangkan oleh tim Langchain untuk keperluan monitoring, training, dan evaluasi aplikasi LLM. Semakin Langsmith penting. Kenapa Langsmith penting? Dikarenakan ketika kita membangun aplikasi LLM, seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam model. Kita tidak tahu kenapa satu output dihasilkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan, atau beberapa biaya yang dikeluarkan. Langsmith akan menjawab semua pertanyaan. Jadi dari ketiga fitur Langsmith yang saya gunakan, yang pertama itu fitur dari tracing, di mana itu melacak setiap langkah eksekusi dari awal hingga akhir, dan kita bisa melihat output di setiap node sehingga memudahkan debugging. Misalnya kayak terjadi error di node sentimen, kita bisa melihat apa input dari dan apa yang error. Fitur kedua ini ada monitoring, di mana dia itu akan menyediakan dashboard real time yang menyampaikan metrik penting seperti jumlah eksekusi, length rata-rata, error rate, dan juga total token yang digunakan. Ini tuh sangat berguna untuk memantau kesehatan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada fitur evaluasi, di mana Langsmith memungkinkan kita untuk mengevaluasi kualitas output model secara otomatis dengan berbagai matriks. Misalnya kayak kita tuh bisa mengukur seberapa akurat analisis sentimen yang dihasilkan. Untuk menggunakan Langsmith, kita tuh perlu melakukan konfigurasi di file env. Di sini kita lihat dulu. Di sini ada Langchain tracking dan juga Langchain project. Jadi setelah konfigurasi ini, setiap kali kita menjalankan, aplikasi data akan otomatis dikirim langsung ke Langsmith secara akan membuka dashboard Langsmith untuk menunjukkan bagaimana tampilannya. Jadi di sini tuh untuk bagian dashboard itu kira-kira apa kita langsung masuk ke demo? Mungkin di bagian overview itu kita bisa melihat statik keseluruhan and total range-nya sebanyak apa. Oke, di sini coba kita enter terlebih dahulu.
Oh, kita keluar aja. Nah, untuk di sini tuh kita langsung masuk ke demo aja. Di sini kita 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 buat dulu di bagian env-nya itu aktif. Di sini seperti karena saya belum terlalu hafal, jadi saya ambil dari GPT. Sini kita aktifkan dulu dari env-nya. Nah, sudah aktif. Lalu kita buat yang ini, Streamlit runs Streamlit app API. Nah, jadi di sini dia akan langsung masuk untuk di bagian dashboardnya itu seperti ini. Nah, jadi di sini karena saya tidak mempunyai PDF yang berisi tentang project yang secara lengkap dan panjang, karena di sini saya hanya mengambil dari PDF dari asdos yang diberikan. Di sini tuh hasilnya tuh belum memuaskan dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita isi di dalamnya itu. Karena PDF itu kayak kayak PDF-nya ini tidak pas, tidak apa namanya, kayak nggak apa ya, kayak PDF itu tidak yang menteorikan, tapi di mana dia tuh berisi tentang panduan-panduan tugas. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya pun kita tanyakan kayak berikan saya panduan tugas. Nah, kita tanya. Nah, jadi dia itu tidak akan secara rapi dikarenakan dia bukan file dokumen PDF yang rapi. Jadi di bagian sini itu tidak akan lurus, bagian sini dia tidak akan rapi, bagian sini dia lurus. Ini tuh kayak di bagian dalam struktur gitu. Nah, tuh di sini tuh dia baru dan nanti bagian penjelasan gitu. Itu bagian penjelasan juga. Nah, gitu. Jadi nggak pas dengan isi sebenarnya pas dengan PDF, tapi hasilnya itu tidak terlalu memuaskan. Mungkin nanti saya akan memperbesar lagi untuk project ini. Mungkin nanti akan saya perbagus lagi dari project ini. Nah, jadi dari beberapa tadi itu mungkin hanya itu bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.